yang merupakan kitab-kitab dasar. Berhubung ini adalah kitab yang dasar, sehingga untuk penjelasan perlu untuk kita dapatkan di dalam syarat-syarat yang berkaitan dengan bab syubhat. Kita perhatikan di jamaah. Fasl fi ahkam syubhat. Tentang hukum-hukum syubhat. Ini cuma aja kawan sekalian. Secara sederhananya begini. Misalnya ada sebuah kebun. Ini kebun atas nama satu orang, artinya dalam satu sertifikat. Belum dikitab berapa jatah masing-masing dari satu kebun ini yang dimiliki oleh dua orang. Dua orang ini siapa? Adalah dua orang bersaudara. Baik, karena suatu kebutuhan, tahu-tahu kemudian saudara yang terakhir ataupun adiknya ini, karena mungkin faktor kebutuhan, karena mungkin faktor dengan pinjol atau yang sebagainya, dia ingin menjual jasanya tanpa pemberitahuan kepada kakaknya. Dia jual secara diam-diam kepada pihak yang lainnya. Misalnya di kebun dijual jasanya 100 juta. Jatah dari si adik dijual kepada orang lain 100 juta tanpa sepengetahuan dari emasnya ataupun abangnya. Baru setelah loh, ini kok ada orang lain, kata masnya, kok ada orang lain yang masuk ke kebun ini? Diberitahu oleh ini orang, ternyata ini orang telah membeli jatah kebun dari si adik. Terus bagaimana? Maka bagi si kakak, dia itu berhak untuk mengambil syubhat. Mengambil syubhat itu bagaimana? Adalah memberikan duit seharga yang sama 100 juta diberikan kepada pembeli ini secara bisa secara paksa. Ini dalam hukum syariat agama Islam. Artinya jika yang dia tahu adiknya telah menjual jatah kebunnya kepada orang lain dengan harga 100 juta tanpa sepengetahuan dari jika dia berhak untuk mengambil hak syubhat dengan cara bagaimana? Uang 100 juta diberikan kepada ini pembeli, dan si pembeli dia nggak berhak untuk nolak, nggak berhak untuk naikkan harga, nggak berhak untuk naikkan harga. Sehingga kalau seandainya di bawah pengadilan dalam pengadilan Islam, jika dia akan dimenangkan sedang beli yang baru ini, dia nggak berhak untuk naikkan harga, nggak berhak untuk naikkan harga. Inilah yang disebut sebagai syubhat. Wajib hukumnya dalam artian ini pemilik yang lama, partner yang lama itu tidak ada. Dia bisa untuk maksa membeli. Walaupun misalnya adik nggak mau, walau beli ini dia nggak mau. Dalam syariat agama Islam, kalau misalnya mau sampai dibawa ke pengadilan, maka ini dikatakan dia akan dimenangkan berdasarkan masa syubhat. Ini orang dia berhak untuk mengambil jatah syubhatnya. Gunanya syubhat itu untuk apa? Adalah untuk menghindari dari kemadaratan, hal-hal yang tidak mengenakan, yang berkaitan dengan apa? Di antaranya yang berkaitan dengan masalah yang pertama, berkaitan dengan psikologi. Psikologi yang menyebut apa? Kalau dulu saya itu berpartner dengan adik saya, bisa damai-damaian, adik sendiri. Ada masalah apa dengan bersama. Tetapi tahu-tahu kemudian ada pihak ketiga mengambil alih dengan si adik. Belum tentu saya cocok dengan pembeli ini. Ini dirugikan. Mau ke kebun gak nyaman. Karena kenapa? Ini orang pembeli ini orangnya tetap ramai. Berarti ada dolar di sana. Ada suatu hal yang tidak mengenakan bahaya kan? Itulah yang pertama. Yang kedua adalah
di saat misalnya barangnya dibeli oleh orang lain, maka nanti perlu untuk biaya lagi. Biaya apa? Kalau dulu berhubung antara si A sama si B ini adalah sama-sama saudara, maka bisa membuat sumur, satu dibuat berdua, damai. Tetapi kalau dibalik diambil oleh orang lain, kadang-kadang ini orang mereka nggak mau terbakar, mau nggak mau membuat sumur lagi. Perlu untuk kadang-kadang biaya untuk maghrib, bukan maghrib malah segera, pagar, membuat pagar pemisah antara miliknya si A sama si B. Si A ini siapa? Adalah pemilik yang lain yang otomatis siapa? Sedangkan si B ada pemilik yang baru. Berhubung ingin dipisah, akhirnya perlu biaya lagi. Biaya apa? Biaya membuat pagar. Biaya membuat apa? Keluarin biaya lagi. Keluarin biaya untuk ke notaris zaman-zaman saat yang perlu untuk dipisah pemilik-pemilikan. Perlu suatu biaya. Biar hal tersebut tidak terjadi, maka bagaimana? Dalam syariat agama Islam diberikan suatu hak yang disebut hak syubhat. Hak syubhat. Pada yang lama berat untuk duitin, memberikan barang, memberikan biaya yang telah dikeluarkan untuk membeli barang dengan harga yang sama. Ini hukumnya adalah disyariatkan berkaitan dengan masalah syubhat. Dan syubhat itu apa? Ada sebagian di antara riwayat sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bisyubhat fi kulli syirkatin lam tusam. Nabi Muhammad sallallahu beliau memutuskan dalam masalah syubhat pada suatu persekutuan milik bersama yang belum dibagi. Kemudian beliau mengatakan, fi kulli syirkatin lam tusam rab'atin aw haqiqin, baik itu berupa suatu rumah ataupun berupa suatu kebun ataupun tanah, la yahillu la yabi'a hatta yu'dzina syarikahu. Tidak hal hukumnya bagi orang yang partneran ini, tidak hal hukumnya untuk menjualnya kepada pihak lain illa bi'id hatta yu'dzina syarikahu, sampai kemudian dia itu minta izin kepada sekutunya. Berarti si anak, si adik itu artinya nggak halal bagi dia untuk menjual jatahnya kecuali dengan izin kakaknya. Perhatikan, ini barang untuk zaman saat ini misalnya adalah rumah yang masih dalam satu sertifikat belum dibagi-bagi, atau tanah masih dalam kepemilikan kakak beradik yang nantinya akan dibagi secara hukum syariah agama Islam. Ini si adik, bisa dia itu mau menjual barangnya, mau menjual jatahnya, tidak dihalalkan kata Nabi Muhammad. La yahillu la yabi'a hatta yu'dzina syarikahu. Tidak halal hukum bagi si adik untuk menjual jatahnya sampai kemudian dia minta izin kepada kakaknya. Artinya kalau dia itu kok menjual diam-diam, hukumnya adalah haram. Resikonya akan besar. Sehingga bagaimana kalau seandainya si adik dia tidak peduli dengan hukum syariat, tidak peduli dengan hadis Nabi Muhammad, kemudian dia menjual jatah yang belum dibagi, maka bagaimana? Maka bagi kakaknya dia berhak untuk menerapkan, berhak untuk mengambil secara paksa dengan sistem syubhat dan syubhat. Kalau memang dia mau. Kalau seandainya dia nggak mau, seandainya dia nggak mau, nggak duit, mau nggak mau, udah nggak jadi masalah kata. Oh, dalam begitu maka nggak jadi masalah. Bisa mengambil hak syubhat ataupun meninggalkan hak syubhat, ataupun tadi itu dia bisa menerapkan hak syubhat, maka perlu untuk mengganti dari nilai jualnya yang telah dibeli oleh pembeli yang baru. Kita perhatikan di poin berikutnya. Syubhat
adalah wajib. Sabitatun lisyari, maksudnya adalah as-sub'ah berlaku bagi rekan syarikat. Satu barang yang tidak bergerak, rumah ataupun ke kebun ataupun mungkin tanah, hak sub'ah diberikan bagi rekan yang satu syarikat ataupun satu persekutuan terhadap pemiliknya yang berkaitan dalam suatu pemilik-pemilikan. Bil khulqati, sebab percampuran di jemaah sekalian adalah yang disebut kepemilikan bersama, belum dipisah sama sekali, masih atas satu nama. Duna khulqatil jiwa, bukan karena hubungan bertetangga. Artinya kalau misalnya ada satu ataupun ada dua bersaudara, dua bersaudara ini adalah memiliki orang tua yang memiliki dua rumah yang nempel, dipisah oleh sebuah tembok, kelihatan di luar, wah ini rumah ada dua rumah yang dimiliki oleh satu orang. Kemudian oleh orang tua dia bilang, nanti kalau saya meninggal, rumah sebelah kanan adalah milik anak yang pertama, rumah yang sebelah kiri adalah milik anak yang kedua. Tapi perhatikan, tadi ini rumah dipisah oleh sebuah tembok, walaupun di tengah-tengah temboknya ada pintu untuk koneksinya, ada koneksi pintunya, bisa nyambung antara sebuah dengan orang yang lain. Tetap selainnya itu rumah adalah dua rumah dibeli oleh pemilik. Kalau ini dua rumah dan hanya sekadar bertetanggaan saja, di saat adiknya menjual jatahnya kepada orang lain, maka si kakak dia tidak berhak untuk melarang walaupun tanpa izin si kakak. Karena apa? Karena ini rumahnya ada bertetangga ini. Dua tetangga, bukan yang nyampur jadi satu rumah, satu pintu, satu jendela, satu kamar mandi, satu ruang tamu, satu dapur. Miliknya dua orang. Maka ini perlu untuk meminta izin kepada si kakak. Kalau seandainya sekarang mengizinkan, kemudian masih dijual kepada orang lain pula, si kakak berhak untuk menerapkan hukum sub'ah sebagaimana yang kita bahas saat ini. Tapi ini poin yang sekalian adalah poin yang berkaitan dengan duna khulqatil jiwa, bukan karena faktor hubungan bertetangga. Artinya temboknya satu, artinya ada tembok pemisah antara rumah yang pertama sama rumah yang kedua. Ataupun ada suatu pemisah antara kebun satu dengan kebun yang lain. Sudah ada jelas itu ada pemisah, ada temboknya, ada pagarnya. Maka di saat adiknya menjualnya, maka kakaknya tidak berhak untuk melakukan sistem sub'ah. Berarti ini adalah dua kasus yang berbeda. Antara apakah yang maksudnya ada percampuran ataukah merupakan hubungan tetangga. Yang percampuran benar-benar tadi sub'ah bisa diatur. Kalau memang sudah terpisah, maka sub'ah tidak bisa untuk diterapkan. Baik, kemudian kita bacakan kitab jamaah. Semoga jelas ya tentang masalah rumit, tentang masalah sub'ah. Kita perhatikan. Wasub'ah wajibatun bil khulqati duna al-jiwar fima yanqasimu duna ma la yanqasimu. Dan tadi ini sub'ah adalah diberikan terhadap ataupun ditetapkan pada suatu barang
yang dapat dibagi, artinya bisa menerima suatu pembagian. Suatu pembagian dimungkinkan untuk dibagi. Duna ma yang pasti bukan suatu barang yang tidak bisa dibagi. Semisal apa? Semisal ada orang dia patungan untuk membuat kamar mandi. Kamar mandinya cukup kecil. Hanya cukup untuk satu orang saja. Sempitnya bukan naik. Maka dengan begitu syubhah tidak diberlakukan bisa. Enggak diberlakukan bisa. Karena apa? Karena ini barang mau dibuat jadi dua kamar mandi enggak bisa. Ini enggak bisa untuk diberlakukan hak syubhah. Baik. Kemudian wa bi kulli ma la yuqalu bil ardi. Kalau yang qari wa wiri dan juga supaya jemaah sekalian adalah diterapkan pada suatu yang tidak dapat dipindahkan. Artinya barangnya ini tidak bergerak berupa tanah bil ardi kalau yang qari ataupun yang lain sebagainya. Semisal apa? Semisal mungkin properti atau mungkin suatu rumah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi dengan suatu harga yang dengan harga tersebut disepakati dalam akan jual beli. Artinya kalau orang dia mau mengambil syubhah, maka harga yang ditetapkan itu adalah harga beli semula. Kalau ada tadi menjual tanah jatahnya dengan harga 100 juta, bisa dikatakan dia mau mengambil syubhahnya, maka 100 juta itu pula yang diberikan kepada pembeli yang baru. Si pembeli yang baru tadi yang sebagaimana yang telah kita sampaikan, dia tidak boleh untuk menaikkan harganya. Harga yang telah dia keluarkan dan telah diberikan kepada si adik, harga itu pula nanti yang akan dia terima dari si kakak. Tidak bisa untuk dinaikkan. Wajib al-maut dan hak syubhah ini maksudnya adalah hak untuk bisa menuntut hak syubhah ataupun praktek hak syubhah, mengambil hak syubhah adalah al-maut, adalah bersifat segera. Artinya kalau si kakak dia tahu bahwa tanah jatah adiknya telah dijual kepada pihak lain, maka saat itu si kakak langsung perlu untuk segera mencari siapa pembelinya. Jangan ditunda-tunda, karena nanti akan ada efek yang lainnya. Sehingga biar masalah nanti tidak berkepanjangan, maka syubhah ini diberlakukan dalam keadaan segera. Jangan ditunda-tunda. Wa idza akhfaina ma'al qudrati 'alayhi baqalat. Di saat ini orang yang dia artinya adalah bisa mengambil syubhah, malah tidak dia ambil, tetapi kemudian dia undur. Maka bagaimana? Maka baqalat, maka syubhahnya telah gugur. Ini orang dia tahu ada telah menjual jatah tanahnya, tidak segera diurus untuk dibagi. Kapan dia mengurusnya? Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun, maka hak syubhah tidak bisa diambil inti si kakak. Kalau tidak bisa diambil si kakak, maka jatah adik sudah menjadi hak milik dari pembeli ataupun partner baru dari si kakak. Adiknya sudah tidak mendapatkan jatahnya lagi karena jatahnya telah diambil. Masuk? Kemudian di poin berikutnya jemaah adalah wal qiram. Arba'atu syarti. Qiram
dilakukan dengan empat syarat. Sebelum kita bahas menyangkut masalah khilaf ini jamaah sekalian, khilaf ini adalah kalau zaman saat ini atau sebagian dari ulama di fikih mereka nyebut dengan istilah mudharabah dan istilah